Oke, selamat sore rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu hal yang penting di dalam manajemen aset, yakni prinsip-prinsip dasar manajemen aset. Manajemen aset dapat berjalan dengan baik apabila memenuhi prinsip-prinsip dasar ini. Ya. Menurut ISO 55000, manajemen aset terdiri dari 4 prinsip dasar. 4 prinsip dasar tersebut diantaranya terkait dengan nilai. Aset itu ada untuk memberikan nilai bagi suatu organisasi dan juga pemangku kepentingannya. Kemudian yang kedua, prinsip dasar dari manajemen aset ini adalah kepemimpinan. Kepemimpinan dan budaya tempat kerja ini merupakan penentu dari realisasi nilai tersebut. Dan yang ketiga, prinsip dasar manajemen aset ini adalah penyelarasan atau alignment, di mana manajemen aset menerjemahkan tujuan organisasi ke dalam suatu keputusan, rencana, kemudian aktivitas teknis, dan juga terkait dengan keuangan. Dan yang keempat, itu adalah assurance. Prinsip dasar assurance ini untuk memberikan jaminan bahwa aset akan memenuhi tujuan yang diperlukan. Kita lihat satu persatu prinsip dasar tersebut. Yang pertama terkait dengan nilai. Semua organisasi harus menentukan apa yang merupakan value dari aset yang berhubungan dengan proses pencapaian tujuan organisasi. Pendekatan untuk merancang ataupun mengkonsepkan nilai secara umum itu dapat kita gunakan metode aliran nilai atau value stream dan juga rantai nilai atau value change. Nilai dari suatu aset itu dapat bersifat finansial maupun non-finansial dan juga dapat bersifat tangible ataupun intangible. Beberapa pertimbangan dalam proses penentuan value dari suatu aset antara lain adalah pernyataan yang jelas dari tujuan manajemen aset yang selaras dengan tujuan organisasi. Kemudian pendekatan life cycle management untuk merealisasikan nilai dari suatu aset. Kemudian proses pengambilan keputusan yang merefleksikan kebutuhan stakeholder dan mendefinisikan nilai. Kemudian prinsip dasar yang kedua itu adalah alignment. Manajemen aset yang baik harus mampu menyelaraskan antara tujuan organisasi dengan aktivitas manajemen aset yang dijalankan. Ya. Jadi kesesuaian antara manajemen aset dengan tujuan organisasi atau rencana strategis organisasi. Ini merupakan hal yang prinsip di dalam manajemen aset. Nah, manajemen aset ini diterjemahkan ke dalam bentuk aktivitas, rencana, dan keputusan yang bersifat teknis maupun finansial. Dalam implementasi aktivitas, proses perencanaan dan pengambilan keputusan berdasarkan risk-based dan juga information-driven untuk mentransformasi tujuan organisasi menjadi perencanaan manajemen aset.
Kemudian integrasi dari proses manajemen aset dengan proses fungsional manajemen lain di dalam suatu organisasi. Lalu kesesuaian juga diperlukan dalam menetapkan spesifikasi, kemudian rancangan dan implementasi dari sistem pendukung manajemen aset. Kemudian yang berikutnya, prinsip leadership. Hampir semua standar ISO memasukkan unsur leadership di dalamnya. Karena kepemimpinan dan budaya organisasi ini menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan organisasi. Dalam manajemen aset, leadership ataupun kepemimpinan dalam suatu organisasi ini merupakan faktor determinan dari proses untuk merealisasikan nilai dari suatu aset terhadap organisasi. Leadership ini juga terkait dengan fungsi manajerial mengenai aset manajemen dapat melekat di semua posisi dalam organisasi. Jadi semua bagian yang menangani masalah manajerial itu terkait dengan manajemen aset. Kemudian semua posisi yang menggunakan aset untuk mendukung proses pencapaian organisasi harus memahami manajemen aset. Ya. Dan prinsip yang keempat itu adalah assurance. Assurance ini merupakan kunci bahwa manajemen aset dapat diimplementasikan untuk menjamin bahwa aset akan memenuhi tujuan dan peruntukannya di dalam suatu organisasi. Ya, mekanisme yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan mengadakan audit untuk mengkonfirmasi apakah aset individual, aset sistem, manajemen aset, dan sistem manajemen aset beroperasi sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Ini dilakukan pembangunan dan implementasi proses yang menghubungkan sasaran dan kinerja yang diinginkan dari aset ke tujuan organisasi. Implementasi proses untuk menjamin kemampuan selama tahapan-tahapan life cycle dari aset. Lalu audit ini juga perlu dilakukan dalam implementasi proses untuk kegiatan monitoring dan perbaikan yang berkelanjutan. Lalu menyediakan sumber daya yang diperlukan dan personil yang kompeten untuk mendemonstrasikan proses penjaminan ini dengan cara menjalankan aktivitas-aktivitas manajemen aset dan menjalankan sistem manajemen aset. Nah, demikian 4 prinsip dasar dalam manajemen aset yang mana prinsip-prinsip dasar manajemen aset ini diperlukan agar manajemen aset dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Ya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan semua. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.